Sementara itu pemirsa, dari perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Penolakan tersebut berdasarkan anggapan bahwa Peggy bukan pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Sugianti Irianti, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Sugianti meyakini Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal itu dikuatkan dengan berbagai bukti keberadaan Peggy di Bandung saat peristiwa terjadi. Terlebih, hingga saat ini, tim kuasa hukum Peggy belum menerima undangan rekonstruksi dari Polda Jawa Barat. Nah, rekonstruksi ini adalah bagian dari penyidikan. Jadi kita harus mendampingi Peggy Setiawan pada saat rekonstruksi, dan kita pun akan menolak dilakukannya rekonstruksi karena Peggy Setiawan tidak tahu menahu dan tidak mungkin dia akan melakukan olah TKP atas apa yang tidak dia ketahui dan tidak pernah dia lakukan. Sementara itu, terkait penundaan sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli mendatang, kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan sedikitnya 10 saksi dan saksi ahli. Kuasa hukum berharap pihak Polda Jawa Barat menghadiri sidang pra-peradilan untuk menguji keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat masih melanjutkan penyelidikan dugaan penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Eki Vina pada tahun 2016 silam. Kali ini petugas memanggil ibunda dari Teguh Wijaya dan Pramudia. Nur Kaesih, ibunda dari Teguh Wijaya yang sempat menjadi saksi pada penyidikan tahun 2016 lalu, tiba di gedung di Reskrimum Polda Jawa Barat siang ini pemirsa. Disusul pemuda yang juga dijadwalkan akan dimintai keterangan oleh petugas. Keduanya didampingi tim penasihat hukum. Nur Kaesih ditanyai 22 pertanyaan perihal keberadaan narapidana dan apakah ada penyerahan amplop berisi uang. Sedangkan Pramudia dicecar dengan 20 pertanyaan yang memakan waktu hingga 4 jam lebih. Ditanya tentang para terpidana tersebut, ya, pada waktu itu sedang apa? Dijawab sedang bakar-bakaran, ya Bu. Ya. Membakar-bakaran, ternyata mereka sedang minum ciu. Mereka pada pergi ke rumah kontrakan Pak Pasren, ya. Ke rumah kontrakan Pak Pasren. Cuman itu aja, pertemuan hanya setengah jam kira-kira. Tadi penyidik juga nanya apakah ada pemberian amplop berisi uang, ya, kepada oleh saudara Osim. Aja, Bu. Ya, pengennya sih cepet-cepet selesai. Sementara itu pemirsa, keluarga dari Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Polda Jawa Barat setelah kehilangan keberadaan Sudirman selama 1 bulan. Orang tua dan kakak Sudirman akhirnya mengetahui kepastian keberadaan Sudirman, namun hingga kini mereka belum diperkenankan untuk bertemu dengan Sudirman secara langsung. Kali ini pengen ketemu dulu ya, soalnya ya aku belum sama sekali ketemu. Oh, belum pernah ketemu? Belum. Tadi udah nyari ke penyidik, kenapa alasannya? Ya harus ada izin dulu sih. Tapi memang sudah tahu posisi Sudirman itu ada di mana? Tadi kemarin saya kurang tahu, nah sekarang udah masih ada di sini. Masih ada di Polda? Polda. Berarti nggak bertemu sejak kapan? Waktu itu terakhir itu besok di lapas Kesambi. Kita ke informasi lainnya. 4 orang terpidana kasus pembunuhan Eki Vina menjalani tes psikologi di Reskrimum Polda Jawa Barat, di mana di hadapan 3 orang psikolog. Keempatnya diperiksa secara terpisah selama hampir 3 jam.
4 orang terpidana kasus pembunuhan Eki Vina, yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, dan Supriyanto, menjalani tes psikologi di Direskrimum Polda Jawa Barat. Pemeriksaan keempat terpidana tersebut didampingi tim penasihat hukum mereka. Masing-masing terpidana secara bergiliran diperiksa selama 2 hingga 3 jam oleh 3 orang psikolog. Orang hampir 2,5 jam sampai 3 jam. 2,5 jam sampai 3 jam. Tes menggambar seperti Peggy atau Kelihatannya iya, sama persis. Jadi mungkin dibuatkan sketsa atau jarak rumah digambarkan, rumahnya di mana, sampai kemana gitu. Mungkin ambil persesuaian, mungkin masing-masing keempat ini ada perbedaan, mungkin di situ mungkin. Hingga akhir pemeriksaan, tim penasihat hukum tidak bisa mengetahui materi dan juga tujuan dari pemeriksaan, karena tim penasihat hukum tidak bisa berkomunikasi dengan penyidik. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Tim kuasa dari Pradi serta keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Setelah beberapa jam di gedung Bareskrim, polisi akhirnya menerima laporan dugaan kesaksian palsu Abdul Pasren, tim kuasa hukum, serta keluarga terpidana. Pradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana serta sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Abdul Pasren, ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada tahun 2019 lalu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang, terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita, padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak, itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi, saya nggak mau ikutan. Setelah beberapa jam berada di Bareskrim, laporan tim kuasa hukum serta pihak keluarga terpidana akhirnya diterima polisi setelah sebelumnya ada beberapa bukti yang dianggap belum lengkap dan segera dilengkapi. Betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya Pak ya? Udah, ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bareskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari ketua RT, sehingga para terpidana yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Jawa Barat buka suara terkait ketidakhadiran pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan karena ada agenda lain. Namun Polda berjanji akan hadir di sidang pra-peradilan lanjutan. Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkapkan alasan ketidakhadiran tim hukum saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat berhalangan hadir karena ada agenda lain. Namun Polda Jawa Barat berkomitmen akan hadir dalam sidang pra-peradilan yang telah dijadwalkan ulang pada 1 Juli mendatang. Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama, yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut.
Sementara itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, Selasa siang mendatangi gedung Kemenko Polhukam untuk bertemu dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kedatangannya untuk meminta Hadi Cahyanto menegur Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy pada Senin kemarin. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus yang menjerat Peggy Setiawan agar kasus ini dibuka secara transparan dan jelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di News Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin. Tadi nanti ada rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, ratusan orang tua siswa yang didominasi ibu-ibu berunjuk rasa memprotes sengkarut penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMA Negeri 4 Depok, Jawa Barat. Mereka menuntut siswa miskin masuk sekolah negeri dan transparansi PPDB jalur zonasi. Para orang tua siswa yang didominasi ibu-ibu ini menggelar aksi menuntut transparansi penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMA dan SMK di Kota Depok. Sebagian peserta unjuk rasa adalah para orang tua yang anaknya gagal masuk SMA Negeri 4 Depok lewat jalur zonasi dan jalur afirmasi. Masa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat atau DKR ini sempat saling dorong dengan petugas yang berjaga karena masa memaksa bertemu dengan pihak sekolah. Dalam aksinya, masa menuntut siswa miskin masuk sekolah negeri dan transparansi PPDB jalur zonasi. Menurut pengunjuk rasa, sekolah negeri yang mendapat subsidi dari negara seharusnya mengakomodir siswa dari keluarga miskin. Bicara jalur zonasi itu selalu dikaitkan dengan kedekatan rumah, tapi faktanya ada yang dekat dengan sekolah juga nggak bisa. Nah, yang paling miris adalah jalur fakir miskin atau jalur afirmasi, jalur KETM. Harusnya kan mereka itu diadunya dengan adu kemiskinan gitu loh, bukan kok ujung-ujungnya tetap jarak. Nah ini kan aneh. Oleh karena itu Hingga masa membubarkan diri, pihak SMA Negeri 4 Depok tak kunjung menemui para orang tua siswa yang berunjuk rasa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan calon siswa baru pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap pertama. Hal tersebut dikarenakan ditemukannya dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili atau palsu. Pendaftaran peserta didik baru PPDB tahap 1 telah usai. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan peserta didik baru yang terindikasi memalsukan dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili. Dianulirnya puluhan calon siswa baru di dua sekolah, yakni SMA 3 dan SMA 5 Bandung ini, berawal saat tengah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh pihak sekolah. Hasilnya, ada 94 calon siswa baru yang kedapatan mendaftar menggunakan kartu keluarga palsu. Hal ini telah melanggar Pergub nomor 9 tahun 2024 tentang PPDB. Terkait hal ini, Pemprov Jabar pun berkomitmen untuk serius menangani pelanggaran agar PPDB tahun ini bersih, jujur, dan transparan. Ini saya sampaikan berkali-kali, kami serius dalam PPDB kali ini. Jadi jangan, ya kami hanya ingin meletakkan dasar peraturan dengan baik dan jangan mengakali. Jadi kalau memang tidak domisili di situ, ya jangan bikin kakak di situ. Karena kan juga kami itu dengan berhati menuju harus manulir itu kan berat kan, harus sudah pengumuman ketika manulir itu kan kami menegakkan aturan. Bey Mahmudin pun meminta orang tua agar tidak memaksakan diri untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit dengan cara yang tidak benar, yakni memasukkan dokumen. Dari Bandung, Jawa Barat, Evan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan surat edaran tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Hal tersebut dilakukan usai KPK menemukan adanya praktik kecurangan melalui survei penilaian integritas pendidikan 2023. PPDB ini memang ada perkara yang pernah kita juga tangani, yaitu di perkaranya OTT-nya Unila. Nah, ini terkait dengan penerimaan ini, tapi
Yang saat ini adalah lebih kepada dikedepankan itu pencegahan, pencegahan. Jadi belum masuk kepada kami ya, belum masuk kepada penyelidikan maupun penyidikan. Nanti kalau sudah ada, kami akan sampai. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah rutin melakukan pengecekan handphone anggotanya yang memiliki aplikasi judi online. Ia tidak akan segan memberikan tindakan sanksi kepada anggotanya yang terbukti melakukan judi online. Polda Metro Jaya terus memberantas judi online yang menjerat anggotanya. Tak tanggung-tanggung, ponsel milik anggota Polda Metro Jaya akan dicek secara berkala. Polda Metro Jaya juga akan menindak tegas anggotanya yang terbukti bermain judi online. Dan sementara kita tahu bahwa yang bermain tuh banyak sekali dari lapisan-lapisan masyarakat. Banyak ceritalah yang kurang enak anggota masyarakat, dan kami ke dalam juga tertibkan juga ya. Dengan rahasia-rahasia handphone ya, kita mendapatkan itu akan kita sanksi. Judi online telah menyita perhatian pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Haku Hodo dalam acara Hill Asian Forum 2024 memaparkan hasil penelitiannya terkait perubahan sikap dan perilaku masyarakat berkeluarga di ASEAN. Acara yang sekaligus merayakan 10 tahun Haku Hodo Institute of Life Living Asian ini mempublikasikan riset perbandingan perilaku keluarga di ASEAN tahun 2014 dengan tahun 2024. Haku Hodo Institute of Life and Living Asian memaparkan hasil riset perubahan perilaku keluarga di beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Haku Hodo memegang filosofi Seikatsusha yang melihat orang bukan hanya sebagai konsumen, tapi sebagai manusia yang memiliki gaya hidup, aspirasi, dan mimpi. Dengan filosofi tersebut, Haku Hodo melakukan riset terkait keluarga, di mana penduduk ASEAN melihat keluarga sebagai fondasi utama dalam kehidupan. Terdapat perubahan pada keluarga di ASEAN pada 2024 dibanding 10 tahun lalu, seperti ukuran keluarga yang jumlahnya mengecil dan tumbuhnya individualisme. Global business just celebrated its 50th anniversary last year, 2023. Today, our business expands across 20 countries. ASEAN families, we are going to discover the insights and lifestyles on ASEAN Seikatsusha. But we are also proud to introduce that we have done this 10-year shift of the 10 years decade analysis on the fixed point survey. So we have this 10 years length of Seikatsusha data. Dan keluarga itu kan inti dari masyarakat. Jadi apapun itu diawali dari keluarga. Jadi penting banget untuk kita paham sejauh mana adanya transformasi, dan kenapa brand harus tahu. Karena brand itu kan membentuk persepsi ya. Jadi kalau brand sendiri nggak paham apa sih sebenarnya yang terjadi di keluarga, tentunya persepsi yang mereka bikin akan salah gitu. Kami tidak mau melangkah dengan tanpa data. Kami mau melangkah dengan semua yang terukur, tapi juga membuat ini klien merasa bahwa langkahnya tepat. Diharapkan hasil riset ini dapat digunakan untuk memperkuat strategi marketing yang dapat digunakan Haku Hodo maupun industri. Dari Jakarta, Hamzah Aswan Has, Rama Romadona, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggelar Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI 2024 di Pekanbaru, Riau. Tema Global HANI 2024 adalah The Evidence is Clear Invest in Prevention. Puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2024 digelar di COX Kompleks Mall SKA Pekanbaru Riau.
Global Honey 2024 mengusung tema The Evidence is Clear, Invest in Prevention. Masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Peringatan Honey 2024 ini sebagai bentuk pernyataan sikap bahwa negara serius melawan para pengedar narkoba. Pemilihan Provinsi Riau sebagai puncak peringatan Honey 2024 diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap isu narkotika di wilayah tersebut. Selain letak geografisnya yang strategis, Provinsi Riau berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Singapura yang merupakan poros utama lalu lintas perdagangan internasional. Barang-barang ini, narkoba atau sabu biasanya yang masuk itu lewat pesisir timur Sumatera, sehingga kita membangun ketahanan masyarakat supaya masyarakat bisa mengawasi jalur-jalur bersama-sama dengan penegak hukum ya, karena batas garis pantai yang begitu luas, Polri, BNN, Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, semua komponen tidak bisa sendiri untuk menjaga pantai yang begitu luas. Maka kita membangun ketahanan masyarakat. Peringatan Honey 2024 dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai dari seminar, workshop, kampanye anti narkoba, dan kegiatan lain. BNN RI juga memberikan sejumlah penghargaan kepada kepala daerah dan pemuka masyarakat yang aktif mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, deklarasi bersih dari narkoba dilakukan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang menggelar acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Pemerintah, BNN, dan seluruh forum komunikasi daerah Kota Tangerang melakukan penandatanganan deklarasi bersih dari narkoba. Berbagai elemen masyarakat turut membacakan ikrar untuk bersama-sama memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kota Tangerang sudah mempunyai Perda nomor 1 tahun 2023 sebagai payung bagi pemerintah daerah untuk bergerak bersama-sama dengan BNN sebagai instansi vertikal yang diberi tugas oleh negara untuk penanggulangan narkoba. Bersama-sama menjadi tiang untuk masyarakat mematahkan, menghancurkan, melawan dan perang terhadap narkoba masuk di Kota Tangerang. Pemirsa, ratusan warga berobat dan mendapat sembako gratis di dalam suasana Hari Bayangkara di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok saat ini. Di mana ratusan warga Karawaci, Kota Tangerang hadir dalam kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan Polres Metro Tangerang Kota. Bakti sosial diisi dengan pengobatan gratis dan pembagian 2.500 paket sembako bagi warga yang kurang mampu yang tinggal di bantaran Sungai Cisadane, pemirsa. Kegiatan bakti sosial ini dilakukan serentak di 17 titik di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota sebagai bentuk kepedulian Polri di tengah kesulitan masyarakat. Jadi kegiatan bakti sosial pada hari ini kita yang pertama adalah bakti kesehatan berupa pengobatan gratis kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah pembagian sembako bansos ya sebanyak 2.500 paket yang dilaksanakan secara serentak di. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anjus Pagi bersama saya Bayu Pradana, pemirsa, dan rekan saya Yasmin Atadia, pemirsa. Demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anjus Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya. Di mana petugas pemadam kebakaran Kota Depok, Jawa Barat mengevakuasi sebuah mobil yang terjeblos ke dalam septic tank rumah warga. Mobil jeblos ke septic tank saat mobil sedang akan digunakan. Dengan menggunakan sejumlah alat termasuk alat katrol kerekan, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Jawa Barat mengevakuasi sebuah mobil milik warga yang kejeblos ke dalam septic tank di kawasan Rawadenok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Selasa pagi.
Usman, pemilik rumah, mengatakan kejeblosnya mobil miliknya tersebut saat dalam kondisi mesin menyala. Mobil kejeblos ke dalam septic tank berukuran 3 x 3 meter dengan kedalaman 3 meter. Ini kan jarang dipakai, terus ya lagi dihidupin aja. Lagi dipanasin. Tiba-tiba langsung langsung bunyi, saya turun ngerti-ngerti ya. Ini apa sih Pak? Mau lubang speed tank atau apa? Hanya rumah speed tank aja. Oh, lubang speed tank. Udah bangunannya, udah lama Pak bangunnya? 15 tahun yang lalu lah. Tapi nggak ada korban ya Pak? Nggak ada, orang kosong. Nanti kita udah turun. Petugas butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi mobil tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah harus memperbaiki septic tanknya yang amblas tersebut dan membersihkan mobilnya yang kotor serta memperbaiki bodi mobil yang rusak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2.600 berkas permohonan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur tertunda prosesnya. Penundaan tersebut akibat dampak dari diretasnya server pusat data nasional sejak beberapa hari terakhir. Sejumlah layanan publik di Indonesia terkena dampak peretasan server pusat data nasional. Salah satunya di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Sedikitnya 2.600 berkas permohonan paspor tertunda penyelesaiannya dalam 5 hari terakhir. Meski demikian, pelayanan keimigrasian masih tetap dilakukan, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kendala sistem kita yang sejak hari Sabtu ya, pasti berdampak saat ini ya, secara bertahap ya, pemberian dokumen keimigrasian itu masih mendapatkan kendala. Karena apa? Permohonan yang sudah kami terima dari masyarakat, baik itu melalui e-passport maupun walk-in, kita bisa terima ya. Tetapi untuk penyelesaian paspornya sampai saat ini masih terkendala. Khusus warga negara Indonesia, permohonan paspor yang biasanya selesai dalam 1 hari, kini tertunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Terganggunya layanan publik berbasis cyber akibat serangan ransomware dikritik oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengingatkan pemerintah jangan remehkan serangan ransomware ini karena akan berakibat fatal. Dalam dialog di iNews TV, pakar telematika Roy Suryo mengingatkan pemerintah jangan meremehkan serangan ransomware yang mengganggu layanan publik berbasis cyber. Karena serangan ransomware ini membuktikan pusat data nasional Indonesia masih sangat rapuh. Ya, data kita memang rapuh ya gitu. Dan sayangnya memang saya harus mengatakan pemerintah dalam hal ini Kominfo itu menganggap sepele hal ini soal security data. Padahal ini luar biasa. Data is the new oil. Data itu adalah uang yang baru bagi kita. Dulu uang, emas, kemudian menjadi oil, kemudian sekarang data. Jadi artinya kita nggak boleh sembarangan. Nah, saya setuju ya bahwa pemerintah kemudian tidak mau menanggapi atau tidak mau bayar ransomnya. Oke, itu benar ya. Karena kalau kita bayar, apalagi kita bayarnya pakai cryptocurrency, pakai Bitcoin, hilang nanti pasti uangnya, malah kita nggak dapat apa-apa. Tapi ya jangan sampai ini terjadi lagi. Diberitakan sebelumnya gangguan yang terjadi pada pusat data nasional membuat layanan publik terganggu. Badan Cyber dan Sandi Negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan cyber melalui ransomware ke server yang ada di Surabaya. Akibat serangan ini, 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta harus melakukan pelayanan secara manual. Tak hanya Kemenkumham, gangguan PDNS juga berdampak pada sejumlah layanan berbasis online di Kemendikbudristek. Sementara itu penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Nominal uang yang diminta bernilai fantastis yaitu $8 juta atau setara dengan 131 miliar rupiah.
Menanggapi teror cyber tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menginvestigasi kasus ini. Ya, tentu saja Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi berikutnya terjadi kembali. Kita akan berfokus dengan sektor terkait dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya. Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan PDNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perusahaan perhiasan mewah Isago meluncurkan koleksi terbarunya di Asta District 8 Jakarta. Ya, melalui kampanye Euphoria of Connection, Isago menghadirkan koleksi lab grown diamonds dan 14K recycled gold, pemirsa. Isago Jewels, perusahaan perhiasan mewah, dengan bangga memperkenalkan koleksi terbarunya yang digelar di Asta District 8 Jakarta. Isago meluncurkan perhiasan ramah lingkungan dengan lab-grown diamonds 14 karat recycled gold. Peluncuran koleksi terbaru Isago ini juga menjadi bentuk terwujudnya visi misi untuk menciptakan perhiasan yang mewah namun tetap ramah lingkungan. Keunggulannya adalah harganya itu quite accessible, jadi cukup bisa diakses dengan price point yang cukup murah ya jadinya ya. Price point kita starting sekitar 1 juta rupiah udah bisa dibeli produk-produk kita, dan pastinya 14K recycled gold itu sudah di-consider sebagai fine jewelry gitu. Kita ada 3 koleksi yang kita launch hari ini, which is Bow Avenue, flat back piercings and clickers, dan satunya lagi adalah linked collection. Mengusung tema Euphoria of Connection, Isago ikut meramaikan industri perhiasan tanah air dengan produk pilihan berkualitas, ramah lingkungan, dan harga terjangkau bagi semua kalangan. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Rizky Ihwal Juliansyah, iNews melaporkan.